Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, anak-anak hebat luar biasa. Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat. Apa kabar hari ini? Oke, baik ya. Mudah-mudahan hari ini Allah berikan kekuatan kepada kita semua, sehingga kita bisa melaksanakan proses kegiatan belajar mengajar dengan penuh hikmat, semangat, dan ceria. Oke, baik nak. Sebelumnya Pak Reki sudah menugaskan kepada kalian semua untuk membaca secara mandiri tentang persamaan garis lurus. Dan hari ini Pak Reki akan memperjelaskan kembali secara umum bentuk dari persamaan garis lurus. Kemudian nanti juga Pak Reki akan membahas sedikit bagaimana cara kita membedakan apakah itu merupakan persamaan garis lurus atau bukan. Selanjutnya nanti Pak Reki ingin mengajarkan kepada kalian bagaimana caranya kita ingin menggambar grafik persamaan garis lurus kalau diketahui buah-buah titik yang berbeda. Baik, Pak Reki akan membahas sedikit tentang bentuk umum dari persamaan garis lurus. Nah, bentuk umum persamaan garis lurus itu adalah AX plus BY ditambah C sama dengan 0, seperti yang ada di bahan ajar, di mana nilai A dan B itu merupakan koefisien dari masing-masing variabel X dan Y. Anak-anakku sekalian, bahwasannya kalau kita ingin melihat apakah itu merupakan persamaan garis lurus atau bukan, itu bisa kita lihat langsung dari masing-masing variabel X dan Y, di mana masing-masing variabel X dan Y ini haruslah berpangkat 1. Seperti ini ya, ini kan kalau nggak ada berarti 1. Nah ya, nah jadi seperti itu. Itu salah satu ciri khas yang paling utama dari persamaan garis lurus. Lihat saja X dan Y-nya, variabel X sama Y-nya itu haruslah berpangkat 1. Jadi kalau misalkan X sama Y-nya tidak berpangkat 1, atau mungkin nanti ada pangkat 2-nya atau pangkat 3-nya, dan itu bukan merupakan persamaan garis lurus. Sudah dipastikan itu bukan merupakan persamaan garis lurus. Contoh seperti ini, nah. Nanti kita kita sama-sama diskusikan dalam bentuk contoh soal. Perhatikan baik-baik, nah ya. Pak Reki akan membuka aplikasi GeoGebra ya. Kita akan melihat contoh dan bukan contoh yang mana merupakan persamaan garis lurus dan mana yang bukan merupakan persamaan garis lurus. Kalau Pak Reki contohkan, misalkan Pak Reki ambil 2X tambah 3Y ya sama dengan 8. Di sini akan terlihat jelas, nak. Ya, di sini akan terlihat sangat jelas ya bahwa persamaan garis 2X tambah 3Y sama dengan 8 itu grafiknya sangat terlihat jelas merupakan grafik garis lurus. Betul ya? Seperti itu. Karena memang 2X tambah 3Y sama dengan 8 ini sudah sesuai dengan bentuk umum yang sudah Pak Reki ceritakan di awal tadi. Ya, sesuai dengan bentuk umum persamaan garis lurus, di mana X dan Y itu variabelnya berpangkat masing-masing pangkat 1. Bagaimana Pak Reki kalau seandainya kita ganti variabelnya, sekarang kita rubah ya, misalkan X-nya sekarang kita ganti dengan pangkat 2 ya, ini saya hapus dulu. Nah, 2X pangkat 2 dikurangkan dengan 3X, misalkan seperti itu, lalu enter. Nah, ini sangat terlihat jelas gitu ya. Kurvanya ini berbentuk saya hapus dulu ya. Nah, kurvanya berbentuk bukan garis lurus, ini merupakan garis lengkung ke atas. Kenapa? Karena terlihat jelas bahwa X pangkat 2-nya di sini ya,
ini variabel X-nya berpangkat 2, jadi bukan 1. Bahwa dipastikan ini bukan merupakan persamaan garis lurus. Contoh lagi, jadi kalau seandainya kita ambil lagi, misalkan seperti ini, Y sama dengan 2X tambah 3, lalu kita ambil lagi, misalkan Y-nya sekarang di pangkat 2, kemudian kita pangkatkan dengan 2, oke, seperti ini, sama dengan 6 mungkin, atau 6X gitu ya. Kemudian ada lagi misalkan masing-masing variabelnya berpangkat 2, X pangkat 2 ditambah kemudian Y-nya kita pangkatkan dengan 2 sama dengan 9 seperti itu. Nah, kalau kita perhatikan, ini saya hapus dulu. Kalau kita perhatikan yang pertama, ya persamaan yang pertama, yang ini jelas tadi bahwa ini bukan merupakan persamaan garis lurus ya. Yang ini. Nah, ini grafiknya yang mana? Yang kurva melengkungnya ke atas nih, seperti yang ditunjukin sama Pak Reki. Nah, yang kedua, 2X tambah 3 ya, yang ini dia berarti ya. Oke, seperti ini. Nah, ini terlihat jelas bahwa ini merupakan persamaan atau grafik garis lurus gitu ya. Nah, kemudian gambar yang ketiga, Y kuadrat sama dengan 6X. Gambar yang ini ya, yang melengkungnya ke sebelah kanan. Sangat terlihat jelas bahwa ini bukan merupakan persamaan garis lurus atau grafik garis lurus. Kemudian yang keempat, X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 9. Ini grafiknya berbentuk lingkaran dan bukan merupakan grafik garis lurus. Jadi kesimpulannya dari empat persamaan yang ada di sini, bahwa hanya nomor 2 yang merupakan persamaan garis lurus. Jadi kalau kita analisis bersama anak-anakku sekalian, yang pertama ini bukan merupakan persamaan garis lurus, jelas salah. Kenapa? Karena ada variabel X di sini yang berpangkat 2, gitu ya. Kemudian kita tengok yang ketiga, dan ini bukan merupakan persamaan garis lurus. Mengapa? Karena ada variabel Y yang berpangkat 2 di sini, ya. Kemudian gambar yang keempat atau persamaan yang keempat, dan ini pun bukan merupakan persamaan garis lurus. Mengapa? Karena terlihat jelas bahwa masing-masing variabel ini pangkatnya lebih daripada pangkat 1, yaitu pangkatnya pangkat 2, seperti ini ya. Ini jelas 2. Seperti itu. Nah, jadi dari keempat persamaan dari keempat persamaan yang ada di sini, bahwa nomor 2 lah yang merupakan persamaan garis lurus. Mengapa? Karena masing-masing variabel X dan Y ini pangkatnya pangkat 1. Jadi sangat mudah sekali anak-anakku sekalian. Jadi kalau kita ingin melihat bahwa merupakan persamaan garis lurus dan bukan merupakan persamaan garis lurus, itu bisa dilihat daripada masing-masing variabel X dan Y, dan di mana X dan Y-nya harus berpangkat 1. Jadi kalau lebih daripada 1 di atas X dan di atas Y-nya pangkatnya lebih daripada 1, maka itu dipastikan bukan persamaan garis lurus. Itu yang pertama. Yang kedua, ciri yang kedua, persamaan garis lurus ketika kita buat gambarnya, itu grafiknya haruslah berbentuk garis lurus. Dari nama saja sudah terlihat jelas, gitu ya. Persamaan garis lurus otomatis mau tidak mau, suka tidak suka, gambarnya pasti berbentuk garis lurus. Jadi kalau gambarnya bukan garis lurus, maka itu bukan persamaan garis lurus. Jadi seperti itu aja, nah ya. Nah, jadi seperti itu. Itu yang kedua. Kita kembali ke bahan ajar. Ya. Kita kembali ke bahan ajar. Nah, ya. Jadi di bawah ini yang merupakan contoh persamaan garis lurus. Kita sama-sama kita kerjakan. Nah, ini betul. Ya, ini betul gitu ya. Ini juga betul semua ya, sampai dengan nomor 5 ini merupakan persamaan garis lurus. Kalau kita perhatikan ya,
Ya, contoh yang pertama ini bukan merupakan persamaan garis lurus. Nomor 2 pun bukan, gitu ya. Nomor 3 pun bukan, nomor 4 pun bukan. Nomor 5 ini juga bukan. Kenapa? Karena ini tidak sesuai dengan bentuk umum persamaan garis lurus, walaupun memang variabel X dan variabel Y ini berpangkatnya pangkat 1 gitu ya. Tapi di dalam variabel X ini, di X ini, variabel X ini ada garis kiri dan garis kanan, dan ini bukan merupakan bentuk umum dari persamaan garis lurus. Nanti kalian selanjutnya akan belajar persamaan apa ini gitu ya. Nah, kemudian di bawahnya kita scroll ke bawah, kita perhatikan sama-sama, sudah jelas ya. Ini adalah persamaan garis lurus atau grafik garis lurus, ini pun demikian. Ini juga merupakan grafik garis lurus, ini pun demikian. Lalu kita perhatikan keempat gambar ini bukan merupakan grafik garis lurus karena memang bukan berbentuk grafik garis lurus. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan sedikit bagaimana cara kita menggambar grafik garis lurus kalau diketahui dua titik yang berbeda. Langkah yang pertama adalah kita harus mengambil dua titik, ya, dua buah sembarang nilai X, ya, sembarang saja terserah untuk mencari nilai Y. Kemudian nanti nilai X ini kita substitusikan dalam persamaan atau pada persamaan garis lurus. Nanti akan diperoleh nilai Y-nya. Nah, ya. Nah, contoh saja langsung biar gampang. Yang pertama adalah disuruh gambar grafik dari 4X ditambah 2Y sama dengan 4. Ya. Langkah yang pertama adalah kita harus memilih nilai X yang ada di sini, ya, sembarang nilai X, terserah berapapun nilainya, boleh angka 1, boleh angka 2, boleh angka 3, dan selanjutnya. Nah, misalkan di contoh ini kita ambil nilai X-nya sama dengan 2. Nah, kemudian nilai X sama dengan 2 ini kita akan mensubstitusikannya ke dalam persamaan di soal. Jadi kita tulis soal di bawahnya, ya, seperti itu. Kemudian nilai X tadi, ya, karena kita tadi ambil X-nya sama dengan 2, otomatis X-nya kita ganti dengan angka 2, gitu ya. Jadi 4 dikali 2 ditambahkan dengan 2Y, ya, sama dengan 4, sesuai dengan persamaan di atas. Sekarang kita hitung, 4 dikali 2 kan sama dengan 8 nih, ya. Oke, ditambah 2Y tetap sama dengan 4, kita tulis ulang di atasnya. Kemudian kita ingin mencari Y-nya dengan cara, berarti 8 ini, ya, kita pindah ke sebelah kanan menjadi 4 dikurang 8, gitu nak ya. Jadi tetap tulis 2Y dari atas, kemudian 4 dikurang 8 kan itu kan sama dengan min 4 nak ya. Kemudian di bawahnya lagi Y kanan bagi kiri, berarti min 4 dibagi 2. Dari sini dapat 2 ya. Jadi min 4 dibagi 2 yaitu min 2 ya, karena 2 dikali 2 sama dengan 4, karena ada min jadi min 2 seperti itu. Jadi titiknya karena X-nya sama dengan 2 tadi, maka Y-nya sama dengan min 2, jadi titiknya adalah 2, min 2. Oke, nah kemudian nilai yang kedua, nilai X yang kedua, itu kita pilih X sama dengan 6. Ini misalnya, nah ya. Jadi Pak Reki ambil X yang kedua adalah X-nya sama dengan 6. Nah, kemudian X sama dengan 6 ini sama seperti yang tadi kita masukin ke dalam persamaan yang tadi juga. Ya, ya, kita tulis lagi persamaan yang di atas tadi. Nah, kemudian X-nya kita ganti dengan angka 6. Sama seperti tadi hitungannya. Jadi 4 kali 6, kemudian ditambahkan dengan 2Y sama dengan 4. Gitu ya. Kemudian kita lanjutkan di bawahnya. 4 dikali 6 sama dengan 24. Ditambahkan dengan 2Y sama dengan 4. Nah, agar dapat nilai Y-nya, otomatis 24 ini kita pindah ke sebelah kanan. Ya, jadi makanya dikurangin gitu ya nak ya. 4 dikurang 24. Jadi 2Y dari atas, 2Y sama dengan 4 dikurang 24 kan sama dengan min 20, maka nanti dapat Y-nya yaitu min 20 dibagi 2. Berapa? 20 dibagi 2, 2 kali berapa yang sama dengan 20? Berarti 2 kali 10. Kenapa ada min? Karena kan atasnya ada min, jadi Y-nya adalah min 10. Sehingga didapat sebuah titik lagi, yaitu karena tadi X-nya sama dengan 6, maka Y-nya sama dengan min 10, atau titiknya adalah 6, min 10. Jadi kita dapat dua titik nih. Titik yang pertama tadi kita peroleh 2, min 2. Satu lagi titik yang kedua adalah
6, min 10. Nah, dari dua titik ini kita akan menggambar sebuah grafik garis lurus gitu ya nak ya. Ya, pada bidang koordinat kartesius. Nah, seperti ini. Jadi mula-mula kalian buat sumbu X sama sumbu Y-nya. Sumbu X itu seperti ini nak ya. Sebentar. Ya, sumbu X itu yang ini. Ini sumbu X. Sorry, ini sumbu X-nya. Gitu ya. Nah, nanti kalian buat di buku tulisnya, ini adalah sumbu Y-nya, gitu ya. Nah, seperti biasa. Ya, kemudian titik yang pertama tadi kita dapat bahwa titik yang pertama adalah 2, min 2. Berarti X-nya 2, gitu kan, ya. Y-nya min 2. Berarti nanti dapat titiknya di sini. Gitu ya, Nak ya. Kemudian titik yang kedua, tadi kita dapat bahwa X-nya adalah 6, ya. Ini 6. Y-nya adalah min 10, berarti dia ke bawah di sini. Ya gitu ya. Berarti nanti dapat titik keduanya di sini. Nah, kemudian setelah kalian buat dua titik di sini dan di sini, kalian hubungkan dua titik ini dengan menggunakan penggaris seperti yang ada di layar ini, gitu ya. Kita buat penggaris, kita buat garis dengan penggaris. Nah, seperti itu nanti akan terlihat jelas bahwa yang terbentuk adalah sebuah grafik garis lurus dari persamaan yang tadi gitu ya. Seperti itu cara gambarnya. Mudah bukan? Mudah gitu nah ya. Baik, kita lanjutkan contoh soal berikutnya. Nah, sekarang masih sama seperti sebelumnya. Pertanyaannya itu adalah kita disuruh gambar grafik garis lurus gitu. Kalau sebelumnya mungkin kita memilih dua sembarang nilai X yang berbeda. Seperti contoh soalnya sebelumnya, kita ambil X-nya sama dengan 2. Kemudian setelah dapat Y-nya yang pertama, lalu kita ambil lagi nilai X yang kedua sama dengan 6. Seperti contoh soal sebelumnya, nanti dapat Y yang kedua gitu ya. Nah, itu mungkin prosesnya agak lebih lama, walaupun cara yang saya mau jelaskan ini hasilnya tetap sama nanti. Nah, untuk cara selanjutnya, ini adalah proses yang sedikit lebih cepat dibandingkan dengan sebelumnya, tapi tetap kita memperoleh dua titik yang berbeda. Ya, misalkan contoh soal selanjutnya, ya, saya akan menjelaskan proses yang berbeda sedikit dengan proses yang sebelumnya. Masih sama seperti sebelumnya, disuruh gambar grafik, ya. Gambarlah grafik dari persamaan garis lurus atau disingkat dengan PGL 2X misalkan dikurang Y sama dengan 4. Oke. Nah, ya. Langkah yang pertama ya atau langkah 1 adalah di sini kan ada dua variabel ya, variabel X sama variabel Y. Nah, langkah yang pertama ambil saja X-nya ya, angka 0. Harus seperti itu ya. Ini proses paling mudah dan paling cepat. Ambil saja X-nya sama dengan 0 agar dapat nilai Y ya. Agar dapat nilai Y ya gitu. Oke. Kemudian nilai X sama dengan 0 ini kita substitusikan ke persamaan di soalnya. Sehingga ya 2 kali X-nya kan diganti dengan angka 0 nah ya. Oke. 2 kali 0 gitu ya. Karena X-nya kita ganti dengan angka 0, kemudian dikurangkan dengan Y, ya, sama dengan 4. Oke. Ya. Nah, kemudian 2 dikali 0 kan sama dengan 0 tuh, ya. Kemudian dikurangkan dengan Y tetap, kemudian sama dengan 4. Oke. Nah, selanjutnya agar diperoleh nilai Y, sehingga nanti min Y-nya ya 0-nya kita bawa ke sebelah kanan ya, ini saya sejajarin aja menjadi 4 gitu ya. Jadi 4 dari atas, 0 ke sebelah kiri, kita pindah ke sebelah kanan dikurangkan dengan 0. Seperti itu kan ya. Nah, kemudian kita tulis min Y lagi sama seperti di atas. Kita hitung 4 dibuang 0 kan sama dengan 4 tuh. Agar dapat nilai Y, maka nanti minusnya kita bisa bawa ke sebelah kanan, yaitu jadi min 4. Ya, seperti itu. Jadi, titik yang kita peroleh titik yang pertama, tadi X-nya 0, ya, jawabannya adalah, atau Y-nya adalah negatif 4.
Negatif 4. Maka titik yang pertama kita andaikan titik A diperoleh yaitu 0,-4. Oke. Kemudian langkah yang kedua. Nah, langkah yang kedua sama seperti yang tadi. Kalau tadi X-nya kita ganti dengan angka 0, nah sekarang kita balikin. Ambil Y-nya, sekarang kita ganti dengan angka 0. Agar diperoleh nilai X. Nah, jadi kebalikan. Yang tadi X-nya diganti dengan angka 0 agar didapat nilai Y. Nah, sekarang langkah kedua, sekarang kita balikin Y-nya kita ganti dengan angka 0 agar diperoleh nilai X-nya. Oke, yuk sekarang kita ganti Y-nya dengan angka 0 ke dalam persamaan. Kita substitusikan ke dalam persamaan yang tadi. Maka diperoleh bahwa 2X-nya tetap karena X-nya tidak kita ganti, justru yang kita ganti adalah Y-nya, diganti dengan angka 0. Maka nanti sama dengan 4. Oke, 2X-nya tetap kita tulis, ya. Kemudian, agar dapat nilai X, maka nanti 0-nya kita bawa ke sebelah kanan, gitu ya. Karena ini negatif 0, ketika kita pindahkan ke sebelah kanan menjadi tambah 0, seperti itu. Maka nanti kita tulis tetap 2X, kita hitung yang sebelah kanannya, 4 tambah 0, yaitu sama dengan 4. Maka nanti diperoleh nilai X-nya, yaitu sama dengan yang kanannya 4, kemudian kita bagi dengan yang sebelah kirinya 2. Seperti itu bukan? Iya. Maka nanti diperoleh, ya, 4 dibagi 2, yaitu sama dengan 2. Oke, didapat nih titik B, titik yang kedua. Yaitu tadi X-nya adalah 2. Kita tulis angka 2 dulu, nilai X-nya dulu kita tulis, baru nilai Y-nya. Y-nya tadi angka 0. Sehingga nanti titik yang kedua yaitu 2,0. Nah, kemudian dua titik ini nanti kita akan gambar ke dalam koordinat kartesius gitu ya. Oke. Di dalam buku matematika mungkin gampang sekali. Sudah ada kertas kotak-kotak. Ini Pak Reki supaya kita mempermudah Pak Reki untuk menggambar. Pak Reki gambar dengan menggunakan aplikasi GeoGebra saja nak ya, biar cepat nak ya. Oke, titik yang pertama yaitu kita gambar nanti di sini. Nanti kan kalian buat tuh sumbu X sama sumbu Y gitu ya nak ya. Nah, titik yang pertama kita gambar tadi adalah 0, negatif 4. 0, negatif 4. 0, negatif 4. Ya, kita gambar. Titik yang pertama adalah 0, negatif 4. X-nya 0, Y-nya negatif, X-nya 0, Y-nya negatif 4. Berarti dia ke bawah. Betul? Oke. Dapat titik A. Kemudian kita gambar titik yang kedua. Tadi didapat bahwa X-nya 2, Y-nya 0 atau 2,0. X-nya 2. X-nya 2 ya, X-nya 2 di sini, Y-nya 0 berarti di sini titiknya. Ya, seperti itu. Nah, setelah kalian nanti buat dua titik yang ini, kemudian kalian hubungkan dua titik itu dengan menggunakan penggaris sehingga akan terbentuk sebuah persamaan garis lurus seperti ini, ya. Ya, boleh dari sini sampai sini atau boleh juga kalian melebihi titik itu. Seperti ini juga boleh. Nah, setelah kalian gambar atau buat dua titik pada koordinat kartesius, kemudian nanti kalian hubungkan dua titik ini atau dua tompel ini dengan menggunakan penggaris sehingga nanti akan terbentuk sebuah persamaan garis lurus. Jadi seperti itu. Paham, Nak? Oke, ya. Gampang, tenang saja, gampang, Nak, ya. Jadi untuk menggambar grafik, kalau saran Pak Reki, ambil saja proses yang barusan Pak Reki jelaskan, ya. Ambil saja X-nya 0, ya. Yang kedua, ambil Y-nya 0. Nah, ketika X-nya sama dengan 0, nanti dapat Y-nya, ya. Seperti ini. Nah, kemudian langkah yang kedua, ketika Y-nya kita ganti dengan angka 0, nanti dapat X-nya. Jadi kebalik seperti itu. Sehingga nanti dua titik ini kita buat dalam bidang koordinat kartesius dan kemudian kita hubungkan dua titik ini, nanti akan terbentuk sebuah persamaan garis lurus. Baik, hanya itu saja yang mungkin Pak Reki bisa memberikan contoh soal, membahas contoh soal, beberapa contoh. Ingat bahwasannya
sangat gampang sekali belajar tentang persamaan garis lurus, apalagi kalau seandainya kita ingin membedakan mana sih persamaan garis lurus, mana sih yang bukan merupakan persamaan garis lurus, itu bisa kita lihat dari persamaannya gitu ya. Nah, ini adalah beberapa persamaan yang merupakan persamaan garis lurus, dan ini bukan contoh dari persamaan garis lurus. Sangat terlihat jelas bahwasannya persamaan garis lurus dari masing-masing variabel X sama Y-nya gitu ya, itu variabelnya berpangkat 1 semua. Nah, walaupun nanti contoh yang ke-6, ini contoh yang ke-5, walaupun salah satu variabelnya tidak ada, ya, misalkan seperti ini kan tidak ada variabel Y, ya, dan itu juga bisa dikatakan persamaan garis lurus, ya, tidak masalah karena sudah sesuai dengan bentuk umum, gitu ya, karena Y-nya 0 tidak menjadi masalah, gitu. Yang menjadi masalahnya itu adalah kalau seandainya variabel dua-duanya nggak ada sama sekali, jadi andaikan di sini angka saja. Nah, maksudnya apa? Gitu ya. Ini bukan merupakan persamaan garis lurus karena nilai X sama nilai Y-nya atau variabel X sama variabel Y-nya tidak ada gitu ya. Tapi kalau misalkan salah satunya ada, salah satunya nggak ada gitu, nah itu tetap itu merupakan persamaan garis lurus. Dan 7 contoh ini bukan merupakan persamaan garis lurus karena terlihat jelas bahwa masing-masing variabel ini pangkatnya lebih daripada pangkat 1. Ya, seperti itu. Nah, kemudian bagaimana cara kita menggambar grafik garis lurus? Seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, ambil saja proses yang terakhir yang Pak Reki jelaskan, yang ini, ya nah ya. Oke, baik. Demikian yang bisa Pak Reki sampaikan. Mudah-mudahan kalian bisa memahami apa yang Pak Reki jelaskan. Mohon maaf ketika Pak Reki menjelaskan ada mungkin kehilafan dalam hal cepat mungkin menjelaskannya atau terburu-buru. Mohon maafkan kalau misalkan kalian mungkin nanti ada pertanyaan seputar ketidakmengertian dari soal yang nanti Pak Reki kasih, silakan bertanya atau mungkin materi yang kita diskusikan contoh soal ini mungkin ada sedikit tidak dipahami oleh kalian semua, kalian bisa WA ke Pak Reki ya, WA, insya Allah nanti saya akan langsung balas gitu ya nak ya. Oke, demikian yang bisa Pak Reki sampaikan. Mudah-mudahan kita semua selalu sehat dan diberikan kekuatan oleh Allah dan selalu bahagia, ceria dimanapun kita berada. Amin. Mari kita tutup dengan membaca hamdalah sama-sama. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.